Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian itu bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 25 Agustus ya, 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita mulai aja ya. Kita lihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya, cukup lumayan guys di 1,3%, dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga rival-rivalnya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan cukup lumayan guys di 2,26% ya. Disusul oleh Ethereum juga turun guys di 2,27%, BNB juga turun meskipun tipis di 0,02%, kemudian untuk SRP turun di 2,85%, kemudian untuk Dogecoin juga turun di 2,4% ya. Kemudian Solana juga turun di 4,9%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi dari perubahan harga altcoin ini rata-rata ada di 1-2% aja guys ya. Jadi tidak terlalu berbeda jauh ya dari pergerakan harga dari Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari chart Bitcoin seperti yang terlihat di sini ya, menunjukkan adanya penurunan setelah kemarin mengalami kenaikan ya. Dan kalau menurut saya pribadi ini bisa dibilang masih sideways ya, karena market harganya kembali di area sideways lagi. Dan kita tunggu kira-kira ada informasi apa yang bisa men-trigger ya harga dari Bitcoin ini, apakah akan turun atau akan naik, kita akan update lagi guys. Dan seperti biasa untuk DCA kalian bisa manfaatin atau tunggu di harga sekitar 25.246 ya, atau tepatnya di 25.000 aja untuk lebih konservatif. Dan buat teman-teman yang lebih konservatif lagi bisa tunggu di harga $24.500 guys. Oke, kita langsung aja melihat ya bagaimana update dari berbagai info. Kita mulai aja yang pertama dari KTT BRICS ya. Sesuai yang dilansir dari harian watcher.guru ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, dan juga 4 negara lainnya ini resmi ya bergabung dengan BRICS ini guys. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam sebuah momen penting bagi aliansi ekonomi yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan 4 negara besar lainnya secara resmi bergabung dengan BRICS ini guys. Bahkan blok ini dilaporkan telah mengirimkan undangan kepada Iran, Mesir, Argentina, dan Ethiopia, dan ke-6 negara ini diharapkan akan bergabung dengan aliansi ini pada tanggal 1 Januari 2024. Ekspansi telah lama menjadi harapan dari KTT BRICS 2023 ini ya, yang sedang berlangsung guys. Dan setelah itu dengan banyaknya negara yang mengajukan permohonan keanggotaan resmi, undangan ini menunjukkan negara-negara yang akan bergabung dengan kelompok ekonomi yang sekarang diperluas. Dan semua mata tertuju pada KTT BRICS minggu ini guys, di mana blok ini akan mengadakan beberapa diskusi yang paling penting, terlebih lagi dengan lebih dari 40 negara yang akan menghadiri acara yang diadakan di Johannesburg ini, dan banyak sekali diskusi yang membahas tentang potensi ekspansi. Kini, ide tersebut telah menjadi kenyataan guys. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan 4 negara besar lainnya akan secara resmi bergabung dengan blok BRICS, dan secara khusus aliansi ekonomi ini telah mengirimkan undangan kepada ke-6 negara tersebut menurut laporan dari Associated Press. Dengan sejumlah negara yang telah mencari keanggotaan, keikutsertaan mereka ini sangat diharapkan ya. Jadi daftar lengkap negara-negara yang diundang termasuk Iran, Argentina, Mesir, dan juga Ethiopia. Dan selain itu, protokol tersebut kemungkinan besar akan mengindikasikan bahwa negara-negara ini akan menjadi bagian dari aliansi pada awal tahun 2024 nanti guys. Perluasan ini menandakan masuknya anggota baru pertama kelompok ini sejak Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010. Konsekuensi geopolitik dari perluasan ini tentunya akan sangat banyak ya. Dan secara khusus, Arab Saudi akan memiliki dampak besar pada upaya-upaya dedolarisasi yang telah dilakukan oleh blok ini. Dengan penjualan minyaknya yang dilakukan dalam dolar Amerika Serikat, negara ini kemungkinan akan merangkul promosi mata uang lokal BRICS. Selanjutnya, kemungkinan akan ada pergeseran besar-besaran dalam mata uang yang digunakan untuk penyelesaian perdagangan internasional. Lebih lanjut ya, masih dari KTT BRICS ini dilaporkan juga dari watcher.guru ya. Di sini juga diinformasikan bahwa BRICS secara resmi meninggalkan dolar Amerika Serikat guys. Nah, ini semakin menarik aja ya. Jadi menurut Presiden Brazil, aliansi ekonomi BRICS secara resmi akan meninggalkan dolar Amerika Serikat untuk penyelesaian perdagangannya. Selain itu, perkembangan ini sejalan dengan upaya dedolarisasi yang baru-baru ini dilakukan oleh blok tersebut guys. Karena mereka terus mempromosikan penggunaan mata uang lokal secara internasional. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengkonfirmasi perkembangan ini pada KTT BRICS minggu ini guys. Selain itu, blok ini juga mengumumkan kesepakatannya untuk berekspansi.
mengubah landscape geopolitik. Aliansi ini akan menyambut 6 negara tambahan pada tahun 2024. KTT BRICS yang sangat dinanti-nantikan telah tiba minggu ini, dengan seluruh dunia menyaksikannya ya. Dan secara khusus, sektor geopolitik berusaha untuk melihat apa yang dapat dihasilkan dari pertemuan tersebut guys. Fokus telah ditempatkan pada pengembangan mata uang lokal dan potensi ekspansi. Sekarang, setelah ekspansi telah diumumkan, BRICS akan secara resmi meninggalkan dolar Amerika Serikat untuk penyelesaian perdagangan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh blok ini dan telah dikonfirmasi oleh Presiden Brazil. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak besar ya pada kinerja greenback dalam beberapa bulan mendatang. Proposal ini awalnya dibuat oleh Lula da Silva dari Brasil pada KTT BRICS minggu ini. Selain itu, ia telah melobi untuk melanjutkan pengembangan mata uang BRICS secara khusus, agar blok ini dapat meningkatkan opsi pembayaran dan mengurangi kerentanan kita, katanya kepada para peserta KTT. Seruan untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional telah konsisten ya. Namun dengan masuknya negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran, implikasinya menjadi semakin besar guys, dengan penjualan minyak dalam jumlah besar yang akan beralih dari dolar Amerika Serikat, dan konsekuensinya geopolitik tidak diragukan lagi akan terlihat guys. Jadi semakin menarik ya, apalagi dengan diresmikannya BRICS akan meninggalkan dolar Amerika Serikat untuk perdagangannya, maka ini akan menjadi semakin seru ke depannya guys. Dan tentu saja dedolarisasi apakah ini akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, ini cukup menarik untuk diikuti guys. Oke, kita akan update lagi nanti ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Harian News BTC ya. Di sini diinformasikan bahwa paus dari Ethereum ini siap untuk kenaikan berikutnya setelah membeli 56.000 Ethereum guys. Wow, ini cukup besar juga ya. Jadi setelah jatuhnya pasar kripto minggu lalu ya, paus Ethereum tampaknya bersiap untuk pemulihan saat mereka mengakumulasi Ethereum. Dan tren keakumulasi ini sangat menggambarkan apa yang diharapkan oleh para investor besar ini terjadi terhadap pasar selanjutnya, yang dapat menjadi indikasi apa yang akan terjadi guys. Pada hari Kamis, pelacak data on-chain Look On-chain menggunakan X atau sebelumnya Twitter untuk mengungkapkan aktivitas paus Ethereum selama seminggu terakhir ya. Dan postingan tersebut menjelaskan sentimen di antara para pemegang besar ini dan menunjukkan ekspektasi mereka terhadap aset digital. Menurut tanggapan layar yang diposting oleh pelacak, 4 paus Ethereum melakukan pembelian yang mengesankan yang membuat saldo mereka melonjak secara signifikan. Di antara mereka membeli total 56.100 Ethereum ya, senilai 94 juta dolar dalam seminggu terakhir saja. Paus yang diidentifikasi sebagai smartestmoney.eth, ini adalah alamatnya guys, kalian bisa cek sendiri. Dan ini masing-masing membeli 18.300 Ethereum, kemudian 18.000 Ethereum, dan 17.900 Ethereum guys. Dan juga 2.000 Ethereum, dan masing-masing selama jangka waktu 7 hari ini. Ini keren banget ya. Jadi semua paus ini memperoleh simpanan ini melalui beberapa transaksi ya. Kemudian menarik Ethereum dalam jumlah besar dari bursa kripto Binance dan juga OKX. Yang lebih menarik adalah fakta bahwa akumulasi ini dimulai setelah kejatuhan pasar yang membuat Ethereum jatuh ke 1.500 dolar. Menunjukkan bahwa paus ini mencoba untuk mengejar bagian bawah ya, atau serok bawah guys. Nah pertanyaannya, apakah pemulihan dari Ethereum ini sudah dekat guys? Jadi kejatuhan Ethereum di 1.600 dolar mendorong aset di bawah level kritis untuk mempertahankan momentum bullish-nya, dan ini termasuk rata-rata pergerakan 100 hari dalam 200 hari guys. Namun tidak semuanya buruk untuk aset digital ke depannya. Seperti yang ditunjukkan ya oleh indeks ketakutan ataupun keserakan kripto Fear and Greed ya. Sentimen investor telah pulih secara perlahan tapi pasti selama beberapa hari terakhir, dan hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor itu mulai kembali ya, dan mereka mulai menaruh uang kembali ke pasar. Jika hal ini terus berlanjut, maka harga Bitcoin dapat terus pulih, menyeret mata uang kripto lainnya seperti Ethereum. Jadi ini menarik ya, dan apakah ini pertanda bahwa para paus-paus ini sudah mendapatkan info orang dalam? Saya kurang tahu ya, tapi seenggaknya dengan perilaku yang dilakukan oleh para paus ini, kita itu hanya bisa mengikuti dari belakang aja guys. Jadi kita tidak akan bisa melawan pasar karena kita bukanlah siapa-siapa, kita hanya rempahan ya. Dan mereka para paus ini adalah yang menjadi tolak ukur kita guys. Jadi apapun yang mereka lakukan, kita tuh sebaiknya mengikuti guys. Karena apapun yang dilakukan oleh mereka dengan finansial yang kuat, tentu saja mereka bisa menggerakkan harga market ya. Oke, informasi selanjutnya kita lansir dari Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan ya bahwa perubahan ini mencurigakan diduga terjadi pada smart contract PP guys. Nah ini menarik ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin hari ini masih memegang token PP, ini ada informasi yang cukup menarik ya. Jadi menurut perkembangan terakhir, jumlah tanda tangan yang diperlukan untuk membuat perubahan pada wallet multisig PP diduga telah dikurangi dari 5 menjadi 2 guys. Dan belum ada konfirmasi pasti ya tentang perkembangan
ini, dan setelah berita ini mencuat terjadi penurunan harga dari token PP ini sebesar 13% guys. Dan diduga ya, setelah perubahan smart contract ini, salah satu wallet multisig yang mengirimkan 16 triliun PP senilai 16 juta dolar ke OKX. Nah, ini menjadi salah satu pertanda ya, apakah wallet multisig ini akan segera mencairkan token PP-nya. Nah, kalian harus bisa memperhatikan hal semacam ini ya. Selanjutnya masih berhubungan dengan PP ini ya, dimana developer dari dompet PP ini mengirimkan 15 juta dolar ke Binance, OKX dan juga Bybit. Jadi di wallet multisig PP mengalami perubahan dan transaksi yang tidak biasa ya, dan banyak yang mengkhawatirkan potensi rug pull guys. Jadi hari ini wallet multisig PP mengirimkan PP senilai lebih dari 15 juta dolar ke 3 bursa terpusat utama dan satu wallet yang tidak dikenal. Rincian transaksinya sebagai berikut guys. Jadi 8,3 juta dolar dikirim ke OKX, 6,6 juta dolar dikirim ke Binance. Kemudian Bybit menerima sekitar 440.000 dolar dan wallet tidak dikenal menerima 400.000 dolar, dan setelah transaksi ini lebih dari 10 juta dolar PP masih tersisa di wallet multisig ini guys. Selain itu ya, telah terjadi perubahan penting dalam parameter keamanan wallet multisig, di mana para pengembang telah mengurangi jumlah tanda tangan yang diperlukan untuk menyetujui transaksi guys. Awalnya persyaratannya ada 5 dari 8 tanda tangan, namun ini berubah ya menjadi 2 dari 8 tanda tangan guys pada tanggal 24 Agustus pukul 8:37 waktu UTC. Alasan untuk transfer ini dan perubahan persyaratan tanda tangan belum jelas hingga saat ini, dan tim PP belum memberikan komentar resmi hingga saat ini. Kemudian tweet terakhir dari akun Twitter PP adalah 2 minggu yang lalu guys. Nah, melihat dengan keadaan seperti ini guys, buat teman-teman semua yang masih memegang token PP, alangkah baiknya ya kalian jual dulu atau kalian tukar dulu ke stablecoin ya, karena dengan perilaku yang ada saat ini dengan perubahan yang ada di smart contract-nya, ini bisa menjadi salah satu indikasi ya, apakah PP ini akan segera di rug pull oleh para pengembangnya. Ini bisa saja terjadi ya. Jadi daripada kalian nanti menangis ya di pojokan setelah rug pull nanti ya, karena menyesal tidak segera mengamankan aset kalian. Jadi mumpung sekarang harganya masih belum terlalu jatuh, kalian lakukan swap atau kalian rubah dulu ya ke stablecoin yang ada guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Diinformasikan dari Bitcoin System juga bahwa Coinbase ini akan segera menghapus atau mendelist ya 7 altcoin dari platformnya guys. Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai token di Coinbase dari beberapa token ini, kalian amanin dulu ya, atau kalian pindahin dulu guys ke exchange yang lain. Jadi pertukaran mata uang kripto Coinbase mengumumkan dalam pernyataannya bahwa altcoin Burnbreeze dengan kode tokennya BON, kemudian ada Deriva DAO yaitu DDX, kemudian ada Jupiter dengan kodenya JUP, ada Multichain dengan kodenya Multi, kemudian OOKey dengan kodenya OOKey, dan Voyager dengan kodenya VGX. Pada tanggal 6 September 2023 nanti sekitar pukul 16 ya waktu Turki atau sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Coinbase menyatakan akan segera melakukan delisting guys ataupun penghapusan. Jadi Coinbase tidak memberikan penjelasan mengapa mereka menghapus altcoin yang dimaksud, di mana platform tersebut mengatakan dalam pengumuman delistingnya bahwa mereka terus memeriksa apakah aset di bursa mereka sesuai dengan standar pencatatannya guys. Jadi intinya buat teman-teman semua yang mempunyai aset-aset ini ya, kalian amanin dulu atau kalian rubah dulu ke stablecoin. Jadi jangan sampai kalian menyesal, karena di sini juga masih belum ada informasi lebih lanjutnya ya. Jika kalian itu telat melakukan penukaran atau kalian masih mempunyai aset-aset ini di Coinbase setelah tanggal 6 September nanti ya. Jadi alangkah baiknya kalian rubah dulu ke stablecoin ya untuk mengamankan aset kalian guys. Selanjutnya kita informasikan ya, kita lansir dari Coin Edition. Dan ini cukup menarik guys, dimana salah satu brand handphone terkenal ya yang bisa dibilang baru ya, yaitu Nothing Phone, ini meluncurkan OS atau sistem operasi 2.0 untuk ponsel blockchain yang akan diluncurkan minggu depan guys. Nah, ini menarik ya. Jadi perusahaan startup Nothing Phone yang didukung oleh Polygon Matic akan merilis sistem operasi barunya, yaitu Nothing OS 2.0. Pembaruan ini untuk ponsel blockchain-nya yaitu Nothing Phone 1. Pengumuman ini telah menghasilkan desas-desus yang signifikan dalam komunitas teknologi karena menjanjikan untuk menghadirkan fitur-fitur berbasis Android 13 terbaru kepada para pengguna Nothing Phone 1. Sebuah tweet dari Wu Blockchain menyoroti peluncuran Nothing Phone 1 dan rilis Nothing OS 2.0 yang akan datang, di mana kolaborasi ini menandai langkah maju yang signifikan ya dalam integrasi teknologi blockchain dengan perangkat seluler arus utama guys. Nothing menyatakan dalam akun resmi X-nya, penantian hampir berakhir dan kami telah menyiapkan Nothing OS 2.0 untuk Phone 1. Dan seperti yang dia janjikan, OS ini akan keluar minggu depan.
Perusahaan ini juga mengungkapkan bahwa pengujian beta internal untuk OS baru ini telah dimulai, di mana mereka mendesak para pengikut dan pengguna untuk bersabar karena mereka bekerja dengan tekun ya untuk menyempurnakan sistem operasi tersebut untuk rilis publik. Selain kinerja yang ditingkatkan, Nothing OS 2.0 menghadirkan banyak fitur, dan selain itu pengguna akan menghargai opsi untuk mengunci aplikasi secara individual dan dukungan untuk mengcloning aplikasi, meningkatkan keamanan dan fungsionalitas. Namun ada sedikit penantian bagi mereka yang menantikan Android 14 atau 14 ya, dan mengingat bahwa Nothing OS 2.0 dibangun di atas Android 13, transisi ke versi Android berikutnya mungkin baru akan terjadi pada kuartal kedua 2024. Menyusul pengumuman baru-baru ini ya, Matic sebagai token asli dari Polygon telah melejit sebagai token dengan performa terbaik dalam 24 jam terakhir ya, di mana Matic menunjukkan tren bullish dengan lonjakan harga sebesar 0,03% di perdagangan pada $0,5, dan selain itu kenaikan telah mendorong harga menyentuh posisi terendah di $0,54 dan puncaknya di $0,5683 guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira efeknya nanti seperti apa ya dari peluncuran OS baru dari Nothing Phone ini. Apakah akan berefek terhadap Matic dari Polygon? Kita akan update nanti guys. Kita lanjut guys, dan masih berhubungan dengan handphone seperti yang dilansir di harian cryptobriefing.com ya, dimana untuk ponsel dari Ethereum ya, ini terjual habis, sementara harga dari ponsel Solana yang disebut Saga ini malah memangkas harganya guys ya. Nah, ini menarik ya. Jadi pre-order ponsel ETH-OS terjual habis dalam 24 jam dan penjualan publik ditetapkan pada musim gugur ini guys. Dimana ponsel ETH-OS sebagai perangkat seluler pertama yang mendukung rantai dan lapisan kedua berbasis EVM telah membuat heboh ya di komunitas Ethereum setelah menjual penjualannya dalam waktu kurang dari 24 jam guys. Berita ini muncul beberapa minggu setelah ponsel Web3 lainnya yaitu Solana Saga ini mengalami penurunan harga sebesar 40% guys. Ponsel ETH-OS adalah versi terbaru dari Google Pixel 7a berbasis Android yang berjalan pada sistem operasi seluler asli Ethereum yaitu ETH-OS. Ponsel ini menjalankan klien Ethereum ringan, memungkinkannya memverifikasi blok sendiri dan berinteraksi dengan Ethereum tanpa bergantung pada infrastruktur terpusat seperti Infura ataupun Alchemy. Ponsel ETH-OS dilengkapi dengan dompet internal dan menawarkan kompatibilitas yang lancar dengan dompet lain ya. Meskipun Pixel 7a bukan dompet perangkat keras, ia memiliki chip keamanan khusus yang dikenal sebagai Secure Enclave yang dirancang untuk menyimpan dan mengenkripsi kunci pribadi dengan aman. Hanya 50 ponsel yang tersedia selama fase pra-penjualan ini guys, di mana pembeli yang tertarik harus mencetak ETH-OS NFT dan membakarnya untuk mengklaim ponsel mereka. Dan sekarang NFT ini bermunculan di pasar NFT OpenSea dengan beberapa dijual seharga 3 Ethereum atau sekitar $5.000. Sebagai gambaran, Google Pixel 7a reguler dijual seharga $499 di Amerika Serikat. Meskipun ponsel ETH-OS tampaknya sedang mengalami gelombang kesuksesan awal, penjualan ponsel Solana Saga belum memenuhi ekspektasi guys, dan sejak diluncurkan pada April 2023 ya, hanya 2.120 unit yang terjual menurut data dari Flipside Crypto. Dalam upaya untuk meningkatkan penjualan, Solana Mobile memangkas harga ponsel Saga dari $1.000 menjadi $599 bulan ini. Dengan pesanan reguler ponsel ETH-OS yang akan dimulai pada musim gugur ini, dan Solana Saga ingin mengubah strategi penjualannya, persaingan di ruang Web3 seluler pasti akan semakin ketat guys. Dan ini semakin menarik ya, artinya persaingan untuk Web3 seluler ini tampaknya akan menjadi salah satu tren kedepannya guys. Dan seperti yang sudah kalian tahu, Solana, Ethereum, dan juga Polygon Matic menjadi pionir ya di antara Web3 seluler ini, dan pertanyaannya apakah ini akan disusul oleh blockchain-blockchain yang lain guys seperti Avalanche, mungkin Cosmos, Polkadot, Cardano. Nah, ini akan semakin menarik guys, dan tentu saja akan menunjukkan persaingan yang sangat ketat juga ya nanti di sektor ini, dan tentu saja ini akan juga memberikan banyak pilihan ya buat kita untuk bisa memilih ya fitur yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan kita guys. Ini akan semakin menarik ke depannya. Dan untuk hari ini cukup ya informasinya guys. Nanti kita akan update lagi informasi terbarunya. Dan yang pasti kita akan masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol di dalamnya ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.